pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan salah satu tanda bahwa seseorang beriman dengan iman yang sempurna, dia mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada seseorang menampilkan pribadi yang baik, yang soleh, tetapi dia tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dia mendiamkan perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, perkara yang haram, dia biarkan terjadi, maka orang yang semacam ini bukan orang yang soleh dan bukan orang yang memiliki derajat yang tinggi indallah. Salatullah, salamullah, alal hadi, rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin hadirat rahimakumullah. Mari kita memulai pengajian kita pagi hari ini dengan tidak lupa mengikhlaskan niat kita bahwa kita hadir dalam majelis ilmu semata-mata untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Kita masih dalam cabang iman yang ke-52, yaitu tentang al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa bihi anba'ana al-Baihaqi bi isnadihi an Malik ibn Dinar annahu sa'tamane Malik ibn Dinar iku qara'a maca sapa Malik ibn Dinar hadhil ayata ing ayat iki. Wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Wa kana lan ana iku fil madinati ing dalem Madinah tis'atu rahtin utawi songo kelompok yufsiduna kang padha gawe kerusakan kabeh fil ardi ing dalem bumi. Wala yuslihun lan ora gawe kebagusan sapa tis'atu rahtin. Fa ammal yauma mongko anapun utawi ing dalem dina iki fa fi kulli qabilatin mongko iku ing dalem saben-saben qabilah wa hayyin lan saben-saben kampung minal ladzina saking wong akeh yufsiduna kang padha gawe kerusakan fil ardi ing dalem bumi wala yuslihun lan ora gawe kebagusan sapa alladzina. Wa anhu aidan anna Allah azza wa jalla amara perintah sapa Allah biqaryatin kelawan desa an tu'adzaba ing yen den siksa sapa qaryah, maksudnya ahlul qaryah. Fadajjat mongko bergetar sapa al malaikatu pira-pira wong malaikat atau kaget sapa al malaikatu para malaikat wa qalat lan dawuh sapa al malaikah inna fihim sak temene iku ing dalem qaryah ahlul qaryah abdaka utawi kawula sira fulanan kang jeneng fulan. Qala dawuh sapa Allah asmi'uni ngrungu sapa sira kabeh ing ingsun minhu sayhatan minhu saking fulan sayhatan ing teriakan fa inna wajhahu lam yatama'ar fa inna wajhahu mongko sak temene wajahe abad iku lam yatama'ar ora memerah yauman ing dalem dina suci ghadaban krana muring-muring li maharimi maring pira-pira perkara kang den haramaken ingsun. Wa ruyalan den riwayataken apa zalika marfu'an ila nabiyyi bi isnadin dhaif kelawan sanad kang dhaif kang lemah. Wa anhu aidan istalahna ala hubbid dunya fala ya'muru ba'duna ba'dan. Istalahna
nggawe istilah sapa kita ala hubbid dunya ing atase demen maring donya, fala ya'mur mongko ora perintah sapa ba'duna sebagian kita ba'don ing sebagian kang weneh. Walayan halan ora nyegah sapa ba'duna sebagiane kita ba'don ing sebagian kang weneh. Wala yagarna lan ora ninggal ing kita sapa Allahu Gusti Allah taala ala hadza ing atase iki falaita syi'ri ayyu azabin endi-endi siksa iku yanzilu bakal tumurun apa azab. Wa an Umar bin Abdul Aziz qala kana yuqalu innallaha sa'tamani Allah azza wa jalla iku la yu'adzibu ora nyiksa sapa Allah al-'ammata ing wong-wong kang umum bidzambil khassati kelawan dosa wong kang khusus. Walakin idza umila lan tetapine tatkalane den lakoni apa al mungkaru kemungkaran jiharan kelawan terang-terangan falam yungkiruhu nuli ora ngingkari sapa wong akeh ing mungkar istahaqqu mongko ngehaki sapa wong akeh al-uqubata ing siksa kulluhum ya sekabehane wong akeh tegese al-ammah wal khassah. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Kita masih membahas tentang pentingnya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Dan salah satu tanda bahwa seseorang beriman dengan iman yang sempurna, dia mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Kalau ada seseorang menampilkan pribadi yang baik, yang soleh, tetapi dia tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dia mendiamkan perkara yang mungkar, perkara yang maksiat, perkara yang haram, dia biarkan terjadi, maka orang yang semacam ini bukan orang yang soleh dan bukan orang yang memiliki derajat yang tinggi indallah. Orang yang soleh, orang yang bertakwa, orang yang imannya sempurna, maka dia tidak akan diam terhadap kemungkaran yang terjadi. Dia akan berusaha untuk menghentikan terjadinya kemungkaran di tengah-tengah manusia. Ini adalah sebuah hal yang penting untuk diperhatikan, karena dikatakan di sini bahwa ini adalah merupakan min syu'abil iman, salah satu cabang dari keimanan. Artinya seseorang tidak akan sempurna imannya manakala belum melaksanakan kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Pada masa sekarang ini banyak terjadi diamnya sebagian kita terhadap kemungkaran yang terjadi. Banyak orang yang ingin cari posisi aman, yaitu dengan diam, dengan sibuk dengan dirinya sendiri, kemudian tidak memikirkan orang lain, tidak berpikir tentang bagaimana keselamatan masyarakat. Yang difikirkan adalah dirinya sendiri, yang penting dia bisa beribadah dengan baik, kemudian dia tidak diganggu oleh orang lain, dia aman posisinya, orang senang terhadap dirinya karena dia tidak tidak usil kepada orang lain, bahkan dia dikenal sebagai orang yang toleran, sebagai orang yang moderat misalnya. Secara zahir kayak yang seperti itu, tetapi sebenarnya dia mendapatkan julukan itu karena dia tidak mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Karena seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa an-nahyu 'anil munkar itu beresiko. An-nahyu 'anil munkar itu beresiko. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar itu adalah dalam rangka memperbaiki masyarakat, dalam rangka memperbaiki umat. Dan itu pasti berisiko dan ada tantangan yang akan dialami oleh
seseorang yang dia harus hadapi. Baik itu berupa celaan, apakah itu berupa siksaan, bahkan itu akan terjadi. Seperti yang terjadi pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena beliau itu adalah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan risalah Islam dan melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, berdakwah kepada umat, sehingga beliau banyak orang-orang yang meskipun secara pribadi itu adalah orang yang saleh, beliau adalah orang yang berakhlak yang sangat mulia, dan itu diakui sebelum beliau menjadi nabi, itu sudah dipuji-puji dan sudah disenangi oleh masyarakat. Tetapi ketika beliau berusaha untuk menghentikan kesyirikan, ketika beliau berusaha untuk mencegah terjadinya kemungkaran-kemungkaran, maka di sini kemudian banyak orang yang berbalik memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak yang mencela, menganggap beliau orang gila, menganggap beliau sebagai penyihir, menganggap beliau dengan hal-hal yang buruk yang lainnya. Bahkan endingnya beliau akan dibunuh oleh orang-orang, oleh umatnya sendiri. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terjadi juga pada para nabi sebelumnya. Ini adalah sebuah risiko yang dihadapi oleh orang-orang yang mau melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Tetapi pahalanya sangat besar dan dia nanti akan mendapatkan derajat yang tinggi indallah di akhirat nanti. Berbeda dengan mereka yang diam saja. Orang yang diam saja tidak akan menjadi orang soleh dan juga tidak akan menjadi waliullah. Orang yang bertakwa saja tidak. Kenapa? Karena ada satu kewajiban yang belum dilakukannya, yaitu kewajiban al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sementara takwa artinya adalah adaul wajibat wajtinabul muharramat, menjalankan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Di antara kewajiban adalah al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Jika dia belum melakukannya, berarti dia belum melaksanakan semua kewajiban. Dan jika dia belum melakukan semua kewajiban, maka dia tidak disebut sebagai taqi, orang yang soleh. Tidak disebut seperti itu, apalagi kemudian menjadi waliullah. Maka sifat para wali selalu dia melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di Jawa saja misalnya kita mengenal wali songo, mengenal wali 9. Apa yang dilakukan oleh para wali? Apakah mereka diam beribadah sendiri dari rumah, cuman bolak-balik rumah masjid begitu saja? Apakah hanya itu yang mereka lakukan? Tidak. Para aulia, para wali 9 dalam ceritanya, dalam kisahnya, mereka keluar kepada manusia. Mereka berdakwah, mereka mengajak orang-orang yang masih kafir untuk masuk ke dalam agama Islam. Mereka menyebarkan agama Islam di tengah-tengah masyarakat. Mereka melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka berusaha menghilangkan kesyirikan, ibadah kepada selain Allah yang dilakukan oleh umat ketika itu dengan cara-cara yang menurut mereka cocok untuk mengajak mereka masuk ke dalam agama Islam. Dan hasilnya adalah seperti yang kita lihat, bahwa mayoritas penduduk di negara kita ini adalah muslim. Itu adalah hasil dakwah, itu adalah hasil al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mereka mendapatkan derajat yang tinggi indallah sebagai aulia Allah karena mereka berdakwah. Bagaimana juga dengan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Apakah mereka pribadi yang enggak berdakwah? Apakah mereka itu hanya sibuk dengan dirinya sendiri? Tidak. Mereka berdakwah. Betapa banyak orang yang masuk Islam karena Abu Bakar.
Betapa banyak orang yang masuk Islam karena Utsman bin Affan dan para sahabat yang lainnya. Banyak orang yang masuk Islam karena mereka, artinya mereka itu juga melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Bahkan yang mereka hadapi lebih berat dari apa yang kita hadapi. Mereka yang dihadapi adalah orang-orang kafir yang mereka melakukan apa saja untuk mencegah menyebarnya Islam di tengah-tengah mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita semuanya tidak boleh mendiamkan terjadinya kemungkaran. Tentu sesuai dengan kaidah-kaidah yang sudah kita pelajari kemarin. Bahwa an-nahyu 'anil munkar harus dilakukan sesuai dengan kemampuan. Kemudian dia harus dilakukan terhadap sesuatu yang memang kemungkarannya itu mujma' alaih. Kemudian tidak boleh menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Kemudian ingkarul munkar, an-nahyu 'anil munkar harus dilakukan dengan akhlak Islam. Seperti yang sudah kita jelaskan. Tetapi itu harus dilakukan. Tidak boleh kemudian seseorang tidak melakukan hal yang seperti itu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Abu Ishaq Asy-Syirazi itu pernah menegur orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Ketika itu di saat banyak orang yang rusak, di banyak kerusakan di tengah-tengah manusia, ada sekelompok orang itu yang pergi ke gunung. Pergi ke gunung untuk menyendiri. Mereka ingin fokus beribadah di sana dan meninggalkan umat dalam dalam kerusakan, dalam ancaman ahlul bid'ah yang siap untuk mengajarkan ajaran-ajaran sesat kepada mereka. Maka didatangi, dalam sebuah kisah didatangi, dalam riwayat yang lain dikirimi surat mereka yang berada di gunung-gunung untuk menyendiri itu. Dikatakan ya akalal hashish, dikatakan wahai orang-orang yang makan rerumputan. Artinya mereka sibuk dengan dirinya untuk ibadah, dengan hidup zuhud. Tetapi kemudian beliau mengatakan taraktum ummata Muhammadin, apakah kalian meninggalkan umat Muhammad fi aidil mubtadi'ati? Apakah kalian meninggalkan umat Muhammad di tangan ahli-ahli bid'ah? Ketika disebut ahlul bid'ah artinya ahlul bid'ah as-sayyi'ah. Mereka yang mengajarkan paham-paham yang sesat dan menyesatkan, bertentangan dengan akidah ahlus sunnah wal jamaah. Washtaghaltum, dan kalian sibuk hahuna bi aklil hashish, dan kalian sibuk di sini dengan makan rerumputan. Dia sibuk dengan ibadahnya, dengan zikirnya, dengan dengan zuhudnya, dengan hidup yang luar biasa secara zahir sangat bagus. Kalian sibuk dengan hal seperti itu, sementara kalian meninggalkan umat Muhammad berada di tangan ahlul bid'ah. Apakah itu yang kalian lakukan? Apakah itu semestinya yang dilakukan oleh orang yang semacam kalian, yang seharusnya kalian bisa membimbing umat, yang seharusnya kalian itu bisa memperbaiki umat, bisa menyelamatkan umat dari tangan-tangan ahlul bid'ah? Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan mendiamkan terjadinya kemungkaran. Demikian juga para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak akan mendiamkan terjadinya kemungkaran sekecil apapun. Jangankan kemungkaran yang paling besar. Apa kemungkaran yang paling besar? Kemarin kita katakan yaitu kufur. Kemungkaran yang paling besar, angkarul mungkarat, kemungkaran yang paling besar adalah yang berupa kufur dan kesyirikan. Sekarang terjadi
Banyak orang yang paham-paham atau kelompok-kelompok yang menyebarkan kekufuran. Orang-orang Wahabi, mereka mengajarkan kekufuran paham tasbih dan tajsim. Orang-orang Hizbut Tahrir, mereka mengajarkan kekufuran ajaran Qadariyah. Orang-orang Hizbul Ikhwan, mereka menyebarkan paham-paham menyimpang Khawarij. Dan ada banyak kelompok-kelompok lain secara berkelompok maupun secara individu-individu yang mereka kemudian menyebarkan kesesatan-kesesatan di tengah umat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah mendiamkan hal yang seperti itu. Jangankan kemungkaran yang paling mungkar berupa kekufuran, hal yang kecil pun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah mendiamkannya. Di antara contohnya adalah suatu ketika ada seseorang yang sedang berpidato, sedang berkhutbah. Kemudian orang itu dalam khutbahnya dia membaca sesuatu yang ini sebenarnya bukan bagian dari kemungkaran, tetapi sesuatu yang nggak layak, yang tidak sesuai dengan adab yang seharusnya. Khatib itu mengatakan wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad ghawa. Dia mengatakan begitu. May yuti'illaha wa rasulahu faqad rasyada wa may ya'sihima faqad ghawa. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan bi'sal khatib anta. Tukang pidato yang paling buruk itu kamu. Langsung ditegur oleh Rasulullah. Rasulullah tidak mendiamkannya. Kenapa? Di sini hanya ada yang seharusnya dhamir Allah dan Rasulnya itu tidak digabung, tetapi dia menggabungkannya. Dia mengatakan wa may ya'sihima faqad ghawa. Ya'sihima, hima di sini isinya adalah Allah wa rasulihi. May yuti'illaha wa rasulahu, di sini sudah dipisah. Faqad rasyada. Wa may ya'sihima, dia menggabungkan dhamir Allah yang kembali kepada Allah dan Rasulnya. Secara adab seharusnya itu tidak dilakukan. Mestinya wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad ghawa. Mestinya seperti itu. Tetapi hal kecil ini pun tidak didiamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam pasar. Kemudian beliau memeriksa dagangan para pedagang yang di sana. Ternyata ada di antara mereka itu yang melakukan kecurangan. Yang kurma yang basah disembunyikan di bawah. Setelah diketahui oleh Rasulullah, kemudian Rasulullah bersabda, "Man ghasyana falaysa minna." Orang yang dia melakukan menipu dalam berdagang, maka dia bukan bagian dari umatku. Artinya dia adalah orang yang jatuh kepada dosa. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fatimah bintu Qais suatu ketika dilamar oleh dua orang laki-laki. Yang pertama namanya Abu Jaham dan yang kedua namanya Muawiyah. Kemudian Fatimah bintu Qais ini bertanya kepada Nabi, apakah beliau lamaran siapa yang layak untuk diterima oleh Fatimah bintu Qais. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Amma Abu Jaham fala yada'ul 'asa an atiqihi." Abu Jaham itu tidak pernah meletakkan tongkatnya dari pundaknya. Artinya dia laki-laki yang suka memukul perempuan. Dia laki-laki yang suka memukul perempuan.
Wa amma Muawiyah fasa'luq la mala lahu. Sedangkan Muawiyah itu orang yang sangat miskin, sangat fakir, nggak punya harta, nggak bisa nanti memberikan nafkah kepada kamu. Nah, kemudian ingkihi Usamah, maka kamu nikahlah dengan Usamah. Dua-duanya jangan nikah dengan dua-duanya. Nah, di sini ada tahzir dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap hal yang ini tergolong sebagai sesuatu yang tidak berat, tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingatkannya. Bagaimana jika yang terjadi adalah kemaksiatan, dosa besar? Bagaimana jika yang terjadi adalah berupa kekufuran dan kesyirikan? Tentu seseorang harus melakukan an-nahyu 'anil munkar. Seseorang harus mencegah kemungkaran itu sesuai dengan kemampuan yang dia miliki. Jika dia memiliki kekuatan, dia bisa melakukannya dengan tangan, dengan kekuasaan yang dimilikinya, maka dia harus melakukannya. Wajib untuk melakukannya. Apabila dia tidak mampu, tetapi dia bisa memberikan nasihat dengan lisannya, maka dia wajib untuk melakukan an-nahyu 'anil munkar dengan lisannya. Jika dia tidak mampu dengan tangan dan lisannya, maka yang paling minim yang bisa dia lakukan adalah mengingkarinya dalam hatinya. Dalam hatinya ada rasa benci, tidak senang dengan kemungkaran yang terjadi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali kepada kitab. Bahwa disebutkan ini isinya adalah seperti yang tadi telah kita jelaskan secara umum. Disebutkan bahwa Malik ibn Dinar ketika membaca ayat wa kana fil madinati tis'atu rahtin yufsiduna fil ardi wa la yuslihun. Beliau mengatakan sedangkan fa'amal yauma, sedangkan hari ini dalam setiap kabilah dan setiap kampung itu ada orang-orang yang membuat kerusakan di bumi dan wala yuslihun, dan dia tidak memperbaikinya. Artinya ada orang-orang yang rusak, tetapi di satu sisi nggak ada yang muslih, orang yang mau memperbaikinya. Nah, di sini ada dua istilah, soleh dan muslih. Untuk menjadi pribadi yang terlihat soleh itu lebih mudah dibandingkan dengan orang pribadi yang muslih, yang mau memperbaiki keadaan. Kalau menampilkan pribadi yang soleh, pokoknya dia mau beribadah dengan tekun, sholatnya tertib, kemudian puasanya tertib, zikirnya tertib, akhlaknya mulia. Kalau dengan sesama sangat baik, berkata dengan penuh santun, dia rendah hati, dia dia suka membantu orang lain, rajin berinfak, membantu fakir miskin, membantu tetangga baik kepada orang lain, maka dia sudah dianggap sebagai orang yang baik, orang yang soleh. Orang ini akan dicintai oleh banyak orang. Orang-orang akan menyukainya dengan orang semacam ini. Yang kedua ada istilah muslih, yang di sini dikatakan yuslihun. Orang yang bukan hanya soleh secara individu, tetapi dia ingin memperbaiki kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dia melihat ada sebuah hal yang buruk, maka dia berusaha untuk memperbaikinya. Berusaha untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dengan cara melakukan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, dengan cara mendirikan majelis-majelis ilmu, karena sesuatu yang rusak akan menjadi baik dengan ilmu. Tanpa ilmu maka kerusakan tidak akan bisa menjadi baik. Kalau seseorang itu berusaha memperbaiki umat, maka dia harus mengajarkan ilmu agama kepada mereka. Karena
hanya ilmu agama yang bisa memperbaiki kondisi umat ini. Tidak bisa tidak memperbaiki umat ini. Kerusakan yang terjadi, banyaknya kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah umat, bukan dengan dibagikan sembako kepada mereka setiap hari. Bukan dengan cara itu. Bukan dengan cara-cara yang lainnya, bukan. Tetapi dengan cara mengajarkan mereka ilmu-ilmu agama. Maka jika kita ingin memperbaiki masyarakat, pertama kali yang harus kita lakukan adalah mengajarkan ilmu-ilmu agama kepada mereka. Khususnya ilmu fardu ain, ilmu din ad-daruri harus diajarkan kepada mereka. Dengan kita membuka majelis-majelis taklim di rumah, di masjid, di musalla, dengan cara seperti itu, maka lambat laun sedikit demi sedikit umat akan tercerahkan, mereka akan memahami ilmu-ilmu agama dan kondisi kemudian menjadi membaik, tidak seperti pada masa-masa sebelumnya. Itu cara yang bisa dilakukan dalam memperbaiki umat agar kita bisa menjadi minal muslihin, yaitu orang-orang yang mau memperbaiki keadaan, memperbaiki umat, bukan sekedar orang yang menampilkan kesalehan secara individu, tetapi dia juga minal muslihin. Para nabi, mereka adalah orang-orang yang yuslihun. Para aulia, seperti yang tadi kita katakan, juga mereka orang-orang yang berusaha memperbaiki umat, bukan orang yang berusaha hanya memperbaiki penampilan dirinya sendiri, sibuk dengan dirinya sendiri, enggak. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Ahmad Ar-Rifai, dan para aulia yang lainnya, mereka adalah muslihun. Orang-orang yang memang memiliki memiliki keinginan yang kuat untuk memperbaiki kondisi umat. Di tengah-tengah rusaknya, sekarang dikatakan oleh Malik bin Dinar, setiap kabilah, setiap kampung selalu ada orang-orang yang membuat kerusakan, dan tidak ada sedikit di antara orang-orang di kampung itu yang kemudian mau memperbaiki kondisi yang seperti itu. Akhirnya berlarut-larut kerusakan itu terjadi dan semakin hari semakin membesar. Pada masa sekarang ini, di daerah kita, di negara kita, dan juga di negara-negara lain, banyak sekali penyimpangan-penyimpangan, kesesatan-kesesatan, kerusakan-kerusakan dalam akidah dan amaliyah. Apa penyebabnya? Kenapa penyebaran paham-paham sesat itu begitu bebas, begitu mudah? Bahkan setiap kesesatan sesat apapun, setidak masuk akal seperti apapun, laku keras di Indonesia ini dan juga di daerah-daerah yang lain. Ini secara umum terjadi. Ada orang mengajarkan ajaran yang sama sekali tidak logis, tidak rasional, tidak masuk di akal. Bahkan orang yang mengajarkan paham itu adalah orang yang secara keilmuan sangat rendah. Mungkin dia hanya tamat SD saja, enggak. Kemudian dia juga enggak pernah mondok, enggak pernah baca kitab, enggak bisa baca Quran, enggak bisa. Tetapi dia mengajarkan sebuah ajaran dan diikuti oleh banyak orang. Itu fenomena yang terjadi di banyak tempat. Orang bodoh diikuti oleh banyak orang. Berarti yang mengikuti itu kira-kira lebih bodoh atau lebih pintar? Pasti lebih bodoh dari yang menipu, orang-orang yang mengajak ke dalam kesesatan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa itu semuanya terjadi? Kenapa semuanya itu terjadi? Kenapa paham-paham sesat berkembang dengan lancar, berkembang dengan dengan bebas?
Penyebabnya adalah sukutul ulama diantaranya. Karena diamnya para ulama. Banyak di antara kita yang disebut oleh umat sebagai ulama, sebagai kiai, sebagai ustadz, sebagai da'i, mendiamkan terjadinya kemungkaran-kemungkaran itu. Mereka tidak mau bicara. Mereka tidak mau mengingatkan umat terhadap bahayanya kelompok-kelompok ini. Wahabi menyebar luas. Bahkan mereka bisa mendirikan pondok-pondok pesantren. Sekarang ini hampir di setiap kota di Indonesia, kecil atau besar, ada pondok Wahabi. Ada pondok Wahabi. Sampai kota kecil seperti di Pare ada pondok Wahabi. Bahkan sebagian sudah masuk di kampung-kampung. Mereka bisa menyebarkannya bahkan melalui media sosial. Mereka punya TV, mereka punya radio, dan nggak ada orang yang mau menghentikan gerakan dakwah yang sesat dan menyesatkan dari kaum Wahabi yang sangat berbahaya karena mengajarkan paham tajsim dan tasbih yang merupakan paham kufur, yang apabila seseorang terpengaruh dengannya kemudian dia mati dalam keadaan meyakini paham tasbih dan tajsim, maka dia akan tempatnya adalah fi jahannam selama-lamanya. Di neraka jahannam selama-lamanya tempatnya. Orang yang mati dalam keyakinan tajsim dan tasbih. Tetapi apa yang terjadi? Mereka sangat leluasa menyebarkan paham-pahamnya. Hanya sebagian kecil dari kita yang berani memperingatkan waspadalah terhadap Wahabi, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab. Sangat sedikit di antara mereka yang mau bicara tentang bahayanya mereka. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hizbut Tahrir juga demikian. Meskipun secara organisasi alhamdulillah sudah dibubarkan, tetapi dibubarkannya mereka itu bukan karena paham Qadariyah yang mereka anut, tetapi karena mereka adalah menentang pemerintah dan akan mendirikan negara baru. Itu karena itu mereka dibubarkan, bukan karena paham Qadariyahnya yang sangat berbahaya, yang kufur, bukan karena paham Qadariyah yang kufur yang mereka ajarkan, yang mereka anut. Padahal yang paling berbahaya dari Hizbut Tahrir adalah paham Qadariyah yang mereka sebarkan di tengah umat. Dan meskipun Hizbut Tahrir secara organisasi itu sudah dibubarkan, tetapi orang-orangnya, tokoh-tokohnya terus menyebarkan paham Qadariyah di tengah-tengah umat. Harus ada orang yang mau bicara. Harus ada orang yang mau melakukan an-nahyu 'anil munkar. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada zaman ini ada sebagian orang-orang yang mau melakukan an-nahyu 'anil munkar, yang begitu sangat kuat di dalam al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Di antaranya adalah guru kita Syekh Abdullah Al-Harari rahimahullahu ta'ala. Beliau sangat kuat di dalam memerangi kelompok-kelompok yang sesat. Banyak sekali kitab-kitab yang beliau tulis dan juga ditulis oleh para murid-muridnya dalam rangka untuk tahdzir, dalam rangka untuk memerangi kelompok-kelompok yang sesat dan menyesatkan. Membongkar kebohongan Wahabi, Hizbut Tahrir, Hizbul Ikhwan, Jahalatul Mutasawwifah, dan kelompok-kelompok yang lainnya. Beliau mengarang kitab-kitab dengan dalil-dalil yang sangat kuat dalam membantah kelompok-kelompok itu. Bukan hanya melalui kitab-kitab, tetapi juga melalui khutbah-khutbah, melalui ceramah-ceramah yang tanpa takut mereka mentahdzir, melakukan an-nahyu 'anil munkar terhadap amkarul munkarat, kemungkaran yang paling mungkar yang terjadi.
tentu juga kemungkaran-kemungkaran yang lainnya. Hadirin rahimakumullah, karena akan sangat berbahaya apabila kemungkaran itu didiamkan, apabila kemungkaran yang paling mungkar ini dibiarkan, apabila para kiai, para ulama, para ustadz, para dai mendiamkan terjadinya kemungkaran di tengah-tengah umat, yang pertama membahayakan umat itu. Mereka bisa tersesat sebagaimana mereka yang menyebarkan kesesatan. Seperti yang banyak terjadi. Sekarang banyak tetangga kita yang tiba-tiba menjadi Wahabi, tiba-tiba menjadi Hizbut Tahrir. Ada sebagian teman yang dulu belajar bersama kita, kemudian sekarang sudah berbeda akidah dengan kita. Bahkan banyak orang tua yang kaget ketika mengetahui bahwa anaknya sudah berbeda akidah dengannya, dan seterusnya. Itu banyak terjadi karena apa? Diamnya kebanyakan kita dari bahaya kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Ini satu hal. Dan ini yang paling utama, yaitu terpengaruhnya orang masyarakat dari bahaya akidah yang dhallah mudillah, yang sesat dan menyesatkan, yang bisa mengeluarkan mereka dari Islam. Yang kedua, bahwa ada ancaman azab yang umum, azab yang merata kepada seluruh orang yang ada di daerah itu. Yang di daerah di situ ada kerusakan dan semua orang diam. Maka di sini ada ancaman azab. Kita tahu sekarang akhir-akhir ini 2 tahun belakangan ini ada COVID-19. Bisa jadi. Ini adalah bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala karena banyaknya paham-paham yang menyimpang dan dibiarkan. Banyaknya kemungkaran-kemungkaran tetapi dibiarkan. Maka Allah menurunkan azab yang merata bukan hanya ke suatu negara tetapi kepada seluruh umat manusia di dunia ini. Bisa jadi itu adalah akibat dari terjadinya banyak kemungkaran-kemungkaran di muka bumi, tetapi sebagian kita mendiamkan, kebanyakan kita membiarkannya terjadi. Ini sesuai dengan banyak hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di antaranya yang disebutkan di sini. Nah, kita bacakan bahwa Allah Subhanahu Wa Taala disebutkan di sini memerintahkan para malaikat untuk menurunkan azab kepada suatu penduduk kampung. Kemudian para malaikat kaget, di kampung itu ada orang soleh si fulan, orangnya soleh, baik, hidup di tengah-tengah masyarakat itu. Apakah mereka yang soleh juga kena azabnya? Kena azab itu? Itu para malaikat bertanya tentang hal itu. Nah, kemudian apa? Allah Subhanahu wa taala menjawab. Lihatlah yang secara makna, orang itu meskipun penampilannya adalah seperti pribadi yang soleh, tetapi dia tidak pernah marah jika sesuatu hal yang aku haramkan itu dilakukan oleh masyarakat. Dia diam. Meskipun di si fulan itu penampilannya adalah sebagai hamba yang soleh, tetapi ketika kemaksiatan dilakukan, wajahnya nggak pernah memerah karena marah melihat, mengetahui kemungkaran itu terjadi. Ketika kekufuran itu disebarluaskan, wajahnya anteng-anteng saja, tidak merasa tergugah untuk marah dan kemudian mencegah kemungkaran itu terjadi di masyarakat. Maka dia pun terkena, dia juga terkena bagian dari azab Allah Subhanahu wa taala merata untuk seluruh mereka. Dalam hadis berikutnya juga sama. Istalahna ala hubbid dunya fala ya'muru ba'duna ba'dan wa la yanha ba'duna ba'dan
wa la yadharna Allah taala ala hadza falaita syi'ri ayyu adzabin yanzil. Jika sudah nggak ada lagi di tengah-tengah masyarakat al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, maka siap-siap azab Allah akan segera turun kepada umat secara menyeluruh. Kemudian Umar bin Abdul Aziz dikatakan bahwa Allah Azza wa Jalla la yu'adzibul 'ammata bi dzambil khassah walakin idza umilal munkar jiharan falam yunkiruhu istahaqqu al-uqubata kulluhum. Allah itu tidak mengazab orang-orang umum dengan azabnya orang khusus. Kalau ada orang ada seseorang yang melakukan kemaksiatan, melakukan dosa, maka yang lain tidak disiksa karenanya. Dia yang melakukan dosa itu yang akan diazab. Tetapi kata Umar bin Abdul Aziz yang dikatakan beliau menukil bahwa tetapi jika kemungkaran dilakukan secara terang-terangan, paham sesat disebarkan secara terang-terangan, bukan lagi sembunyi-sembunyi. Kemaksiatan, minum-minuman khamar, perzinaan, perjudian dilakukan secara terbuka, secara terang-terangan, sehingga umat Islam tahu tentang kemungkaran itu terjadi. Falam yungkiruhu, tetapi mereka tidak mau mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu yang terjadi, kemungkaran-kemungkaran yang terjadi tersebut. Istahaqqu al-uqubata kulluhum, maka semua orang di daerah itu berhak untuk mendapatkan azab Allah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itulah maka kita harus mewaspadai terhadap hal ini, bahwa ternyata salah satu penyebab dari turunnya azab Allah Subhanahu wa ta'ala adalah diamnya kita terhadap kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ini yang semakna dengan hadis yang terakhir kita baca. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innan nasa idza ra'au al-munkara falam yughayyiruhu aw syaka ay ya'ummahumullahu bi'iqab." Sesungguhnya manusia idza ra'au al-munkar, jika mereka melihat kemungkaran, falam yughayyiruhu, kemudian mereka tidak merubahnya, mereka tidak mengingkarinya, mereka tidak berubah untuk mencegah terjadinya kemungkaran itu di daerah dia. Ausyaka ayya'ummahumullahu bi'iqab, maka dikhawatirkan Allah akan meratakan azab kepada mereka semua. Hadirin rahimakumullah, azab terhadap suatu kemaksiatan pada umumnya itu dijatuhkan nanti di akhirat. Kalau ada orang nggak sholat, ada orang minum-minuman khamar, ada orang berjudi, berzina, maka azabnya itu akan nanti di akhirat. Azab itu kan balasan, iqab adalah balasan yang tidak menyenangkan, yang menyedihkan atas perbuatan maksiat yang dilakukan oleh manusia nanti di akhirat. Definisinya seperti itu. Jadi azab secara umum nanti di akhirat akan ditimpakan kepada orang-orang yang kafir dan sebagian para pendosa. Tetapi ada azab yang disegerakan di dunia. Ada azab yang di dunia ini sudah ditimpakan kepada para pelakunya, bahkan juga kepada orang yang tidak melakukannya, yaitu perbuatan mendiamkan kemungkaran terjadi di tengah-tengah umat. Ketika masyarakat sudah rusak, kemungkaran terjadi di mana-mana, kemudian yang tahu, yang sudah belajar, yang tahu diam saja. Biarin saja, itu urusan mereka.
bukan urusan saya. Urusan saya ya udah saya beribadah, saya melakukan kewajiban saya, sudah selesai. Orang mau seperti apa, itu urusan mereka. Saya tidak mau urusan dengan orang lain. Nah, orang yang berprinsip seperti ini, maka dikhawatirkan ausyaka aya'ummahumu al-azab al-uqubah, dikhawatirkan azab itu akan merata kepada seluruh mereka. Dan ini ternyata banyak terjadi, banyak musibah terjadi di daerah kita. Musibah bisa jadi itu ujian dari Allah, tetapi bisa jadi musibah-musibah yang terjadi itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka untuk menghentikan berbagai macam azab ini, salah satu yang bisa ditempuh sebenarnya, yang pertama umat Islam harus bertaubat dari dosa-dosa kerusakan yang dilakukannya. Yang kedua, kita semuanya harus bangkit. Umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah harus bangkit untuk memerangi kemungkaran-kemungkaran yang terjadi, terutama kemungkaran yang paling mungkar, yaitu menyebarnya paham-paham yang sesat. Wahabi harus dinyahkan dari bumi ini, harus dihilangkan dari bumi ini. Kelompok-kelompok yang sesat harus dihilangkan dari muka bumi ini. Maka insya Allah kita akan terlepas dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala, dari berbagai musibah yang ada, yang terjadi belakangan ini secara bertubi-tubi, secara terus-menerus. Harus muhasabah, dan sesuai dengan hadis ini yang tadi telah kita baca, adalah penyebabnya diamnya umat Islam dari kerusakan kemungkaran yang terjadi di tengah-tengah umat manusia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya, dan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa menghadiri majelis ilmu. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.